Kiai Haji Mujib Qulyubi adalah seorang ulama sekaligus seorang pendidik di perguruan tinggi di Jakarta. Beliau juga aktif memimpin majelis zikir dan mengajar di sejumlah majelis taklim. Bagi dirinya, dunia pendidikan merupakan sebuah jalan hidupnya untuk mengabdikan diri secara kafah dalam memperkaya hasanah keislaman di negeri ini. Saya melihat kalau pendidikan di luar itu saya kira mungkin secara bertahap mulai membaik kita ya, karena semua unsur memperhatikan pada sistem pendidikan kita gitu. Hanya yang kering memang sistem pendidikan di luar itu adalah keteladanan gitu. Keteladanan dan jangan dipisah-pisah antara materi agama dengan materi umum gitu ya. Bagi saya sesungguhnya semua guru, semua ustadz itu, semua yang mengajar di situ, itu adalah bertanggung jawab terhadap perkembangan karakter anak gitu. Sekarang masih ada pemahaman yang dikotomis antara bahwa yang bertanggung jawab pada karakter dan akhlak anak-anak itu ya guru agama gitu, ya pembimbing agamanya gitu. Sehingga kemudian yang tidak mengajar agamanya, rasa-rasanya ada pemisah antara agama dengan guru selain agama. Ini yang tidak boleh. Sehingga bagi saya sesungguhnya yang ngajar biologi, yang ngajar fisika, yang ngajar matematika, itu sesungguhnya ustadz juga gitu. Dia harus membimbing karakter anak, membimbing agama kepada anak-anak itu, memberikan contoh semuanya gitu. Di mata keluarga, Kiai Haji Mujib Qulyubi merupakan sosok kepala rumah tangga yang penyayang, yang selalu mementingkan pendidikan agama di atas segalanya. Kalau yang diprioritaskan oleh Bapak itu terutama pendidikan agama ya. Agamanya itu harus bagus begitu. Terutama sholatnya, ibadahnya ya, terutama ngajinya juga begitu. Kalau soal keinginan anak, apa cita-cita anak itu ya dipersilakan juga, maksudnya dikasih kelonggaran juga anak itu cenderungnya kemana gitu. Kita orang tua sebagai orang tua kita tinggal mengikutinya, mendorong dari belakang gitu. Saya alhamdulillah dengan Bapak banyak bermanfaat di masyarakat kan, mudah-mudahan bisa menjadi figur bagi anak-anak nantinya, bisa meniru, mencontoh bahwa abahnya itu seorang yang bisa bermanfaat di masyarakat gitu. Mudah-mudahan Bapak ya sehat selalu ya, dikasih kesehatan dan lebih bermanfaat untuk umat. Ulama yang menetap di daerah Kembangan, Jakarta Barat ini memiliki segudang cita-cita dan impian untuk memajukan dunia pendidikan di negeri ini. Baginya, dunia pendidikan yang disinergikan dengan nilai keagamaan akan melahirkan generasi unggul yang memiliki jiwa dan spiritual mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang belum tercapai, saya bisa membayangkan memang bagaimana kami bisa mengelola pondok pesantren gitu ya, yang tidak tercerabut nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaahnya gitu loh, tetapi juga mengadopsi nilai-nilai modernitas yang harus dicapai. Jadi nilai ahlus sunnah wal jamaah itu kita kembangkan sedemikian rupa di dalam sebuah pesantren gitu loh. Tetapi di pesantren itu juga dipenuhi dengan laboratorium fisika, biologi, kimia, dan yang lain-lain. Itu saya punya angan-angan. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa ulama adalah pewaris dari para nabi. Dari para ulama kita mengenal agama Islam, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, dan ajaran syariat Islam yang disampaikan melalui dakwah para alim ulama, baik itu dari sikap, kepribadian seorang ulama ataupun dari mimbar atau podium para mubalik yang selalu menyeru kepada kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran mubalik seperti ini dijalankan oleh ulama asal Tanah Betawi, Kiai Haji Zuhri Yakub. Berbekal ilmu agama yang diperolehnya di dunia pesantren dan bangku kuliah, Kiai Haji Zuhri Yakub mampu menyampaikan bahasa dakwah secara lugas dan dapat dimengerti oleh para jamaah. Ya, untuk saya mengambil jalur dakwah ini
Justru sebenarnya bukan karena persoalan profesi, tapi lebih karena rasa tanggung jawab. Ada sebuah kewajiban, dan ini adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa bila kita mengambil jalan dakwah, dalam pengertian bahwa dakwah ini tidak lagi dipandang sebagai sebuah profesi, tapi memang sebuah kewajiban. Dan itu saya mulai sejak orang tua saya meninggal dunia tahun 89. Saat itu saya masih kuliah di IAIN semester 4. Saya merasa tertantang karena memang saat itu jamaah meminta saya untuk menggantikan bapak saya mengajar di Majelis Taklim. Ulama yang lahir di Jakarta 31 Desember tahun 1968 ini telah memiliki jam terbang sebagai seorang mubalik cukup lama. Dirinya telah mendatangi beberapa tempat di Jakarta dan di luar Jakarta, keliling Indonesia. Materi ceramahnya selalu ditunggu para jamaah yang hadir, yang membutuhkan pencerahan dan siraman rohani yang bermanfaat untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema dan materi dakwah itu ya, saya lebih menekankan kepada peningkatan kualitas keimanan itu melalui pemahaman berdasarkan dalil-dalil yang ada, dan saya kemas dengan wawasan keilmuan yang saya dapat dari bangku kuliah dengan wawasan akademis, tapi bagaimana kemudian saya mencoba untuk menyampaikannya dengan bahasa orang awam sehingga mudah untuk difahami. Dan saya juga lebih banyak mengandalkan kitab-kitab turos, artinya jalannya para ulama-ulama ketika mendakwahkan ini dengan metodologi yang biasa secara umum dilakukan oleh para mubalik-mubalik yang lain. Perjalanan dakwah dilakoni Kiai Haji Zuhri Yakub setelah ayahanda tercinta wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu dirinya masih remaja. Dengan tekad yang kuat, sang kiai menggantikan peran sang ayah sebagai seorang guru ngaji kampung di rumahnya. Dari situlah beliau mengajarkan membaca Al-Quran, fikih, tafsir, hadis, dan ajaran agama Islam lainnya kepada jamaah pengajian yang ingin mendalami ilmu agama Islam. Ya, awalnya saya menggantikan Majelis Taklim yang bapak saya asuh, tapi kemudian berkembang pada beberapa majelis taklim di tempat lain. Nah, dari situlah kemudian mulai ada permintaan untuk mengisi ceramah dalam event-event tertentu. Dan itu berlanjut terus sampai kemudian saya semakin banyak jaringan, semakin banyak kenal orang, dan banyak juga kemudian mendapatkan kepercayaan untuk mengisi di beberapa tempat.